Jika memang saham itu judi, lalu mengapa sih pemerintah, ya, dalam hal ini presiden, menteri, anggota DPR dan seterusnya, di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi, atau bahkan di negara-negara lainnya, itu mengizinkan, melegalkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan bermain judi dengan bermain saham. Karena realitanya banyak sekali masyarakat yang salah kaprah dan cenderung menyamakan bermain saham itu sebagai sebuah kegiatan judi. So, stay tuned. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, perbedaan main judi dengan main saham dapat kita pahami melalui tabel berikut. Nah, di sini ada 3 parameter yang membedakan antara main judi dengan main saham. Nah, parameter yang pertama yaitu jenis kegiatan. Main judi itu jenis kegiatannya adalah taruhan, sedangkan main saham itu jenis kegiatannya adalah jual beli. Yang namanya jual beli berarti ada produk yang dipertukarkan dengan uang. Nah, kemudian yang kedua yaitu parameter produk. Nah, main judi itu tidak ada produk yang diperjualbelikan, melainkan uang atau harta benda yang dipertaruhkan. Sedangkan main saham itu ada produk yang diperjualbelikan, yaitu saham dan perusahaan. Mengapa demikian? Karena saham ini adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi, entitas yang sebenarnya dalam main saham itu adalah terjadinya proses jual beli perusahaan yang diwakili oleh sebuah saham atau sertifikat. Nah, selanjutnya parameter yang ketiga yaitu instrumen. Nah, main judi itu instrumennya adalah permainan. Jadi, seluruh permainan yang ada di dunia ini bisa dijadikan instrumen atau alat bantu dalam berjudi. Nah, sedangkan main saham itu juga menggunakan instrumen, yaitu judge. Instrumennya adalah judge, yang biasa kita kenal dengan Jakarta Automatic Trading System. Di dalam sistem judge inilah account penjual dengan account pembeli dipertemukan. Di dalam sistem judge inilah terjadi tawar-menawar secara lelang berkelanjutan. Saya ulangi, terjadi tawar-menawar secara lelang berkelanjutan. Nah, apabila kesepakatan jual beli telah terjadi, maka sistem judge akan memproses di mana penjual akan mendapatkan uang dan pembeli akan mendapatkan saham dan sebuah perusahaan. Nah, itulah tadi perbedaan antara main judi dengan main saham. Nah, di sini saya menggunakan kata main. Kenapa? Karena banyak sekali investor maupun trader itu menggunakan istilah main. Padahal sebenarnya mereka sengaja melakukannya untuk mengecoh masyarakat agar berpikir seperti judi. Padahal jenis kegiatannya adalah jual beli. Nah, kata yang cocok sebenarnya di sini adalah dagang saham, bukan main saham ya. Oke, seperti itu. Sumber ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek Indonesia. Nah, itulah tadi perbedaan antara bermain
saham dengan bermain judi menurut undang-undang dan peraturan Bursa Efek Indonesia. Nah, pasti ada di masyarakat atau beberapa kalangan yang tidak percaya. Nah, simpelnya gini, kalau memang menurut Anda saham itu adalah kegiatan perjudian, maka satu pertanyaan saya buat Anda. Jadi gini, jika memang saham itu judi, lalu mengapa sih pemerintah, ya, dalam hal ini presiden, menteri, anggota DPR dan seterusnya, di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi, atau bahkan di negara-negara lain, itu mengizinkan, melegalkan, dan bahkan para petinggi pemerintahan ini cenderung boleh dikata ikut terlibat di dalam permainan saham ini. Nah, pertanyaannya itu, kenapa mereka mengizinkan? Apakah dalam tanda kutip mereka ini bodoh? Tentu saja tidak. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah sekarang Anda bertanya ke diri Anda secara pribadi, apakah Anda bisa menjamin pengetahuan Anda atas investasi saham ini? Karena jujur saja, saya sebagai seorang investor memahami setelah bertahun-tahun terlibat dalam investasi saham ini, menyadari bahwa investasi saham ini tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat seperti itu. Butuh waktu bertahun-tahun, minimal 3 tahun, karena rentang dari tahun pertama sampai tahun ketiga Anda akan menghadapi banyak masalah. Anda akan menghadapi banyak sekali permasalahan dan kesalahan yang Anda lakukan seperti itu. Nah, dalam tahap berproses itu, Anda harus menyadari bahwa ketika Anda salah, Anda harus berpikir berarti ada sesuatu yang Anda tidak ketahui seperti itu. Nah, makanya ketika Anda mengevaluasi diri Anda akan menyadari seiring berjalannya waktu Anda akan paham bahwa ini berbeda sekali dengan kegiatan judi. Ya, jadi seperti itu. Karena kalau Anda membaca dari buku, dari mendengar dari kata orang, kata bos, yang katanya, nah itu tidak memberikan pemahaman yang sesungguhnya, tidak memberikan kebenaran apa-apa. Seperti itu. So, saran saya, kalau Anda ingin tahu tentang pasar modal, terutama pasar saham, secara real dan sesuai dengan realitanya, maka Anda harus bertanya ke kantor Bursa Efek Indonesia atau kantor Bursa Efek Indonesia yang ada di kota-kota terdekat Anda. Ya, seperti itu. Atau pilihan kedua, Anda bertanya kepada otoritas jasa keuangan, karena otoritas jasa keuangan adalah lembaga pengawas. Ya, seperti itu. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang perbedaan bermain judi dengan bermain saham. Nah, di episode selanjutnya kami akan membahas mengenai aturan Bursa Efek Indonesia tentang transaksi saham yang terjadi, yaitu secara lelang berkelanjutan. Jadi seseorang ingin membeli saham, ada yang menjual, itu mekanisme yang terjadi yaitu tawar-menawar secara lelang berkelanjutan. Nah, bagaimana sih sistem tawar-menawar secara lelang berkelanjutan itu? Nah, itu akan kami bahas di episode selanjutnya. Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Mantayasa, sampai jumpa di episode selanjutnya.